Nah ya, ibu awalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Masih semangat nggak? Ya. Itu yang enggak ada masalah hidup apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Oke, silakan kelas untuk menghadiahkan doa terlebih dahulu. Ya, siap. Mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nggak masuk? Anak ini Kemana? tidak tahu. Terus? Rahasia. Masya. Terus, Miss? Udah? Oke, kalau sudah, kita hari ini mau belajar tentang hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Pokoknya ini dipanggil hak dan kewajiban warga negara. Kan sudah pernah dengar kan apa itu hak? Itu apa? Ya, Hak asasi manusia. Apa ini? manusia tidak dibatasi sendiri. Ya, manusia memang punya hak sendiri-sendiri. Terus ada lagi? Kalau kewajiban Yang harus dilakukan. yang harus dilakukan. Hak itu adalah yang mesti lakukan, sesuatu yang harus dilakukan. Kalau harus pertanyaannya masih dari apa? Hak. Hak asasi manusia. Bisa, Dan lanjut ke hak warga negara berdasarkan Pancasila. Seperti pertemuan kita yang lalu membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara, yang mengartikan bahwa Pancasila itu dijadikan pedoman. Makanya setiap kali pembelajaran ibu selalu mengedepankan nilai-nilai Pancasila aja terlebih dahulu, karena balik lagi bahwa Pancasila adalah ideologi negara. Untuk hak warga negara yang berdasarkan Pancasila, tentunya itu nggak jauh-jauh dari 5 sila yang sudah kita ketahui. Kalau yang pertama apa? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira nih, menurut kalian dari sila ketuhanan yang Maha Esa, hak apa saja yang berhubungan dengan sila tersebut? Ya, hak untuk beribadah, hak untuk berbicara, ya, itu merupakan salah satu contoh hak kita yang paling mendasar sesuai dengan Pancasila. Jadi kita memiliki hak, kita memiliki kebebasan untuk beribadah, untuk memilih agama dengan kepercayaan kita masing-masing. Kalau yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kira-kira hak apa yang berhubungan dengan sila yang kedua? Kemanusiaan yang adil. Ya, dari kata adil aja kita sudah bisa menganalisis bahwa kita memiliki hak untuk diadili, berarti mau diberlakukan adil tanpa adanya diskriminatif. Apa kemarin diskriminatif? Apa?
Diskriminatif apa? Perbedaan. Satu banget lagu. Perbedaan. Diskriminatif itu adalah salah satu tindakan yang membedakan. Nah, itu sama sekali tidak bisa kita lakukan karena kita adalah manusia yang memiliki HAM. Kekurangan. Ya, aja. Jadi untuk sila yang kedua, hak yang kita miliki adalah hak atas perlakuan adil dan tidak diskriminatif. Kalau sila ketiga, Persatuan Indonesia, apa hak yang berhubungan dengan sila tersebut? Apa? Itu hubungannya dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Apa dong? Ya, Bu, pusing, Bu. Pusing? Pusing? Bisa menolong. Boleh. Jadi kalau sila ketiga ini lebih mengedepankan, mengutamakan hak kita untuk ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya? Jadi kita berhak untuk mengikuti upacara bendera sebagai bentuk rasa nasionalisme cinta tanah air kita kepada tanah air ini. Upacara Agustusan, ya. Terus kemudian kalau di sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam musyawarah. Kawan. Oh, iya, mau raya, Bu. Kita berhubungan dengan sila yang keempat. Oke, bermusyawarah, bergotong royong boleh. Terus apa lagi? Kalau hak untuk memilih dan dipilih itu termasuk nggak? Ya. Musyawarah sebagai wujud bentuk negara demokrasi. Negara kita kan harus sistem demokrasi dong. Ya, karena keputusan bersama dari rakyat. Ya. Jadi hak kita sesuai dengan sila yang keempat itu adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Jadi kalau misalkan kalian usianya sudah cukup menjadi seorang pemimpin, kalian berhak untuk mendaftarkan diri sebagai calon yang akan dipilih, ya. Kalian memiliki hak paten itu, kalian memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Kalau sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nggak adil. Nggak adil. Kenapa nggak adil? Karena merasa yang tidak dilakukan adil di lingkungan mana? Masyarakat. Kenapa? Seluruh Indonesia, kamu merasa nggak diperlakukan adil, gitu ya? Kalian merasa apa? Dibedakan kah? Atau perlakuan pemerintah terhadap kita? Ya. Tapi kalau sesungguhnya realitasnya negara Indonesia itu harus menemukan Pancasila balik lagi. Jadi hak dan kewajiban itu harus balik lagi ke Pancasila. Kalau di sila kelima itu artinya kita memiliki hak kebebasan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan yang baik dan layak. Kalau kalian merasa bahwa kalian dikucilkan atau kalian dibedakan karena dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalian disisihkan supaya tidak mendapat kehidupan yang layak, itu berarti hak kalian sudah direbut. Iya. Jadi kalian jangan diam aja. Ya, kita balik lagi, kita di hadapan hukum sama saja. Kita di hadapan hukum sama saja. Cuma mungkin yang tulisnya kan bukunya ada di Indonesia. Di buku tertulisnya bagi undang-undang tertulisnya sama, tapi secara realitasnya ternyata masih memandang materi siapa yang memiliki kekuasaan dan ini lebih banyak akan mengalahkan rakyat kecil sedikit. Nah, mungkin di depannya kita harus memperbaiki itu semua. Jadi kalian sebagai calon-calon pemimpin nih, siapa tahu di antara kalian ada yang jadi MPR, DPR, DPRD, presiden. Kan kita nggak tahu. Ya, hak-haknya sudah kita bahas. Kalau kewajibannya menurut sila pertama apa?
kita sudah memiliki hak beribadah atau memiliki hak untuk kebebasan memilih agama. Berarti kewajibannya juga mengikuti. Kita harus melaksanakan kewajiban sebagai rakyat Indonesia sebagai sila pertama. Kewajibannya apa? Kan tadi kalian sudah diberi hak untuk memilih agama. Ya, tadi kalian sudah diberi hak untuk memilih agama. Berarti kewajibannya mengikutinya apa? Apa nih? Yang berhubungan dengan dirimu dan Tuhanmu. Kewajibannya adalah Ngaji, Bu. betul. Ngaji baca. Itu adalah kewajiban kalian utama. Setelah kalian diberi hak, diberi kebebasan untuk memilih agama, kita juga harus menerima kewajiban yang harus kita jalankan, yaitu melaksanakan kegiatan agama itu dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita memiliki kebebasan, mendapatkan ini perlakuan yang baik orang lain karena kita memiliki kebebasan tersebut, kewajiban yang harus mengikutinya adalah kita harus wajib menghormati orang lain juga yang punya atas hak beragama sendiri. Ya, kita sudah diberi hak nih, kebebasan untuk memeluk agama. Kita sudah dihormati orang lain. Kita juga memiliki kewajiban menghormati orang lain itu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya, menghormati kebebasan orang lain dan Terus kemudian kalau yang kedua apa? Manusianya yang tidak beradab. Contoh kewajibannya adalah menjunjung nilai kemanusiaan dan menghormati orang lain. Kalau di hak tadi kita berhak atas perlakuan adil, di kewajiban kita juga berkewajiban melaksanakan atau menjunjung nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Jadi hak dan kewajiban itu seperti hukum tak bertuai. Apa yang kita lakukan akan kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan juga kita harus lakukan. Itu ya. Harus seimbang. Ingat harus seimbang. Jangan kalian menjunjung, mendorong hak kalian tanpa mengorbankan kewajiban. Jadi satu persatu. Ada yang mau ditanyakan dari materi kita? Tidak ada. Kalau tidak ada, itu ada satu. Bukan satu soal. Berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu ngasihnya soal terus. Ini ngasihnya kertas. Itu ada satu game. Gamenya ini berjudul hak dan kewajibanku. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini nanti karena ibu hanya menyiapkan 2 bundle, jadi kalian akan ibu bagi menjadi 2 kelompok. Ya, jadi di sini ibu menyiapkan kartu yang berisi hak dan kewajiban. Ini di dalamnya ada hal yang merupakan cerminan dari hak dan kewajiban itu. Nanti kalian diskusikan secara berkelompok. Ya, kartu ini tergolong hak atau kewajiban. Kartu ini tergolong hak atau kewajiban. Kalau sudah menemukan hasil, di sini ibu juga membawa gunting dan juga ya Allah suaranya membawa gunting dan double tips. Nanti setelah kalian menemukan hasilnya, kalian tempel di papan tulis. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, berarti ini bisa dibagi. Kalian baca dulu satu poinnya. Kalau sudah mendapat jawaban, silakan ke depan dipakai dalam tip dan bukti. Untuk soal evaluasinya, nanti kalian membuat uraian singkat mengenai hak, dan
Kalian keluar kelas, ingat lagi jawaban yang buat teman. Ya do, Iwan. Semuanya. Juga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan gerak, kewajiban kita jangan iya, jangan ditinggal, jangan dilupakan. Jadi dua ini itu hak dan kewajiban itu bagaikan sepasang sepatu. Gak boleh ditinggal sama sampai cuma di kehidupan sehari-hari. Kalau kita cuma pakai sepatu sebelah kanan doang, kira-kira gimana? Saya ya, namanya di sini lompat-lompat. Gitu ya? Yang jelas jelas? Kalau sudah jelas, aku jangan dulu dong, sobat. Kalau sudah jelas, tidak ada yang menanyakan. Kita selesai saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu Amiri, Selamat pagi.